Terima kasih, masih bersama YPB Movie. Masih melanjutkan part sebelumnya. Pertarungan selanjutnya adalah Android 18 dari semesta ke-14 melawan Lord Yamcha dari semesta ke-9. Krillin mengejaknya kenapa Yamcha tidak memilih untuk menyerah. Yamcha tersenyum dan menegaskan dia akan tetap berjuang sampai akhir. Setelah saling berhadapan, Yamcha bilang dia sebenarnya nggak mau memukul seorang gadis. Jadi dia bertanya apakah Android 18 nggak menyerah saja. Setelah itu dia akan mengajak 18 untuk minum bersama. Wah, Lord kita ini nggak kehilangan sifat genitnya ya. 18 yang bosan dengan godaan buaya darat langsung menembakkan laser. Meski begitu, gerakan Yamcha dari dunia lain sangatlah lincah. Bahkan dia segera mendekatkan wajah mereka dan bilang kalau dia sekarang yakin akan hal tadi. Wah, muka Android 18 langsung memerah cuy. Jadi Android 18 yang salah tingkah mencoba untuk memukulnya. Tapi lagi Lord kita ini dapat menghindar dengan cepat. Yamcha bilang kalau dia nggak merasakan energi apapun saat 18 menyerang. Dan kembali menggoda 18 dengan bertanya kenapa dia memiliki nama dengan sebutan angka. Lalu Yamcha menyimpulkan kalau 18 adalah seorang manusia buatan. Mendengar itu 18 langsung terkejut. Tapi dia juga menantang Yamcha apa yang bakal dia lakukan setelah tahu identitas 18. Yamcha kembali menggodanya dengan menyebut 18 pasti sangat menderita. Bahkan 18 tidak tahu siapa nama 18 yang asli. Jadi Yamcha menawarkan bantuan dan mengajak 18 pergi bersama. 18 sontak menolak mentah-mentah tawaran itu. Sebaliknya 18 langsung menembakkan laser besar. Serangan laser itu sampai mengenai perisai penonton dan 18 yakin Yamcha akan mati. Dia menegaskan telah membunuh banyak orang dan sekarang gak membutuhkan siapapun. Tapi tiba-tiba Lord kita ini muncul di belakang 18. Wah, 18 sontak kaget bukan main. GG kali Yamcha yang ini ya. Yamcha menggodanya kalau dia dapat merasakan kesedihan dari wajah 18. Yamcha percaya 18 sangat menyesali pembantaian yang dia lakukan. Tapi sangat takut untuk mengatakannya. Selain itu, 18 menderita karena dia nggak bisa mengingat masa lalunya sebelum jadi android. Jadi, Yamcha tegaskan kalau dia sangat mengerti dengan semua rasa sakit yang 18 alami. Mendengar itu, makin buat 18 naik darah. Dia bertanya balik apa sebenarnya yang Yamcha tahu tentang rasa sakit. Yamcha menegaskan dia juga adalah seorang manusia buatan. Di dunianya, Yamcha biasa disebut sebagai android nomor 17. Wah, plot twist yang sangat gila ya. Lord kita ini rupanya sudah dimodifikasi menjadi seorang cebok. Sementara itu, pertarungan Super Buu juga masih berlangsung. Saat ini, dia membagi menjadi 4 tubuh dengan bentuk seperti Buu Chibi. Mereka semua bersikap konyol dan akan menyerang G-Factor. Sedangkan Gohan sendiri terus menghancurkan bagian Super Buu yang akan menyerap Broly. Meskipun Super Buu kecewa, tapi dia masih menunjukkan kecongakannya di depan Gohan. Gohan menegaskan dia harus bertahan sampai Broly dikirim ke semestanya. Di sisi lain, makhluk burung telah memperbaiki semua alatnya. Dan sekarang, ketua burung meminta anak buahnya untuk segera mengirim Broly. Meski begitu, salah satu burung menjelaskan itu nggak bisa mereka lakukan karena Broly jauh dari tempat mereka. Kembali ke pertarungan, Bula yang kelelahan terus dihajar balik oleh Super Buu. Bula mengatakan kalau Super Buu lebih kuat dari yang dia kira. Terlebih, dia hampir kehabisan oksigen untuk bernapas. Bula sudah hampir mencapai batasnya. Meski begitu, dia nggak mau mati di sini. Sebaliknya, dia akan melampaui batasan tubuhnya di sini. Vegito yang paham melarang Bula untuk menggunakan kekuatan itu. Gohan juga mengatakan kalau sekarang bukanlah waktu yang pas. Tapi tetap saja, Bula sontak meledakkan aura Ki-nya dan merubahnya menjadi Super Saiyan 2. Melihat itu, Gohan menyimpulkan kalau Bula pasti nggak akan banyak mendapatkan istirahat. Sedangkan Super Buu sendiri hanya nyengir saja melihatnya. Kemudian dengan kekesalan yang besar, Bula bersiap untuk menembakkan jurus andalannya. Saat dia menembakkan laser itu, Super Buu nggak dapat membaca arah serangannya. Sehingga tubuh bagian bawah Super Buu langsung hancur seketika. Super Buu sontak panik, teknik yang barusan digunakan adalah teknik milik Vegito. Jadi dengan teknik itu, selain Vegito, Bula juga dapat membunuhnya. Kemudian hanya dalam hitungan detik, Bula kembali menghancurkan semua kepala Super Buu yang berterbangan. Lalu dia juga menggunakan tekanan tinggi yang membuat Gohan langsung terkejut. Karena selain mengenai para Super Buu, serangan itu juga mengenai Gohan serta Vegito. Sontak saja Vegito dan Gohan sampai menjerit kesakitan. Bula sontak kaget kenapa dia malah kehilangan kendali.
Haha, Super Buu sontak tertawa. Meski kekuatan Bula kuat, tapi dia yakin Bula nggak bakalan bisa bunuh mereka. Saat ini Vegito telah nggak sadarkan diri, begitu juga dengan Gohan yang sudah sangat kelelahan. Bula hanya bisa diam saja tanpa tahu apa yang harus dia lakukan. Dengan begitu, Super Buu tegaskan nggak bakal lagi ada yang menghentikannya. Dia akan segera menyerap Broly supaya mendapatkan kekuatan yang luar biasa. Tapi tiba-tiba Super Buu sontak dibuat kaget, Broly menghilang dari tempatnya. Ternyata makhluk dan orang Namek adalah orang yang mungkin sudah memindahkan Broly ke semesta lain. Lalu Gohan minta Bula untuk segera meninggalkan tempat ini. Dengan teleportasi, mereka dapat kembali ke arena turnamen. Gohan langsung menanyakan bagaimana keadaan Vegito. Vegito bilang dia akan bertahan sampai Piccolo datang membawa kacang Senju. Namun tiba-tiba Super Buu malah menemukan mereka. Dia sangat kesal karena semua rencananya digagalkan. Gohan dan Bula segera menaikkan aura Ki-nya untuk bertarung lagi. Vegito juga bangkit lagi tapi masih merasa kehabisan energinya. Dia berharap Bula dan Gohan masih dapat untuk bertarung. Super Buu sontak tertawa dan berterima kasih karena mereka telah mengajaknya bersenang-senang. Kemudian Super Buu malah pergi meninggalkan mereka semua. Super Buu bilang dia sangat menantikan pertarungannya dengan Vegito dalam kondisi terbaiknya. Mendengar itu, Vegito jadi bingung dan bertanya-tanya apakah Super Buu ingin menyerap Broly atau tidak. Setelah itu, mereka bertiga memakan kacang Senju yang diberikan oleh Piccolo. Piccolo menegaskan dia pun akan merombak pakaian mereka juga. Kembali ke pertarungan, 18 masih penasaran apakah Yamcha adalah seorang android. Lord Yamcha menegaskan 18 nggak akan bisa menyentuhnya. Meskipun tubuh mereka sama, tapi kekuatan mereka jauh berbeda. Yamcha menjelaskan, pertama, dia adalah seorang pejuang sejati. Teknik yang dia miliki lebih unggul dari milik 18. Dan dia telah belajar untuk melampaui batas kemampuan tubuhnya sendiri. Yamcha juga mengatakan kalau 18 menjadi kurang kuat seiring berjalannya waktu. Energi yang tak terbatas, baginya tidak ada hal seperti itu. Sebaliknya, energi 18 berkurang seiring berjalannya waktu, membuat mereka semakin lemah. Tapi ini hanya berlaku bagi non-canon saja ya. Semua itu Yamcha katakan karena 18 tidak pernah menyadarinya. Sambil mencengkeram tangan 18, Yamcha menegaskan jika 18 melakukan pemeriksaan pada tubuhnya dalam 10 tahun ke depan, 18 bahkan tidak akan bisa berjalan. Mendengar itu, Android 17 juga sangat penasaran. Yamcha bertanya lagi apakah 18 masih nggak mau menerima bantuannya. Lalu kabar tentang Yamcha yang seorang cyborg langsung terdengar oleh Vegito dan yang lainnya. Trunks dan Goten sangat kagum dengan hal seperti itu. Untuk G-Factor asli, Vegeta merasa ada sesuatu yang aneh dengan semesta ke-16 tadi yang pergi. Dan Goku sadar semua itu pasti ada hubungannya dengan Super Buu. Saat ini Yamcha telah mengunci 18 dan memaksanya untuk percaya kepadanya. Sambil berteriak, 18 mengatakan Yamcha nggak bakal memenangkan pertandingan ini. Yamcha membalas dia nggak peduli dengan itu. Sebaliknya dia ingin membantu 18. Sedangkan 17 sendiri hanya diam saja mendengar pembicaraan mereka. Nah, di saat bentar lagi Yamcha akan menang, lore kita ini malah menyerah. Mendengar itu, 18 sontak terkejut bukan main. Yamcha minta 18 untuk bersenang-senang di turnamen. Dan jika 18 setuju dengan tawarannya tadi, maka Yamcha minta 18 untuk menemuinya di balkon. Krillin mengatakan Yamcha telah jatuh cinta pada 18. Wah, di dunia lain Android 18 malah suka sama Yamcha ya. Tensian bilang Yamcha sepertinya nggak mampu melewati babak pertama sedikit pun. Lalu Yamcha balik ke tempat teman-teman dan minta maaf karena telah berubah pikiran. Sebaliknya, daripada terpanggang di turnamen, Yamcha memilih untuk menyelamatkan dua android itu. Sedangkan 18 sendiri masih bimbang dengan pernyataan dari Yamcha. Setelah pertarungan ini, kita diperlihatkan alam semesta yang aneh karena ada perbedaan yang besar dengan yang lain. Lalu, dua anggota dari semesta ini dia panggil pada pertandingan ini. Arale dari semesta kedua melawan Merisu dari semesta kedua juga. Dijelaskan, Merisu berasal dari bintang Orion, di mana dia menguasai semua seni bela diri dan berbicara semua bahasa. Merisu juga berasal dari bangsa Saiyan. Dia adalah keturunan dari Pangeran Saiyan, saudara perempuan dari Namek, putri tersembunyi Broly, saudara perempuan Bulma, menyatu dengan kembarannya dari masa depan. Secara genetik memiliki IQ 250. Dan ternyata dia juga adalah abadi, bisa berbicara dengan binatang dan bisa masuk ke dalam mimpi. Untuk para G-Factor asli, Trunks sangat kagum karena baginya Merisu sangatlah cantik. Bula juga senang karena Merisu seperti kakak perempuan yang belum pernah dia miliki. Vegeta mengatakan dia seperti selalu mengenal dengan Merisu.
Gohan pun berpikiran hal yang sama. Merisio nampak gak asing bagi keluarga mereka. Merisio sendiri sangat berharap menang dan mendapatkan bola naga. Tapi tidak semudah itu Pegasus. Arale yang merupakan bocil terkuat di semesta dapat mengalahkan Merisio dalam satu kali pukulan saja. Tidak peduli dari mana asal-usul Merisio, yang jelas Arale lah pemenangnya. Bahkan tubuh Merisio sampai nyungsep menghantam lantai arena. Vegeta sontak marah-marah kenapa Saiyan dapat dikalahkan semudah itu. Up aja sampai berkeringat dingin dan menganggap Arale sebagai bocah aneh. Sedangkan Trunks sendiri masih tersipu malu dengan kecantikan Merisio. Para cewek kawaii sangat iri dengan Merisio dan menganggap kekaguman itu sangat tidak adil bagi mereka. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Gotenks dari semesta ke-16 melawan Gotenks juga dari semesta ke-18. Mendengar itu, masing-masing dua bocah itu pun sampai melongo. Kemudian setelah saling bergabung, dua Gotenks segera berhadapan satu sama lain. Meski begitu, mereka nampak nggak bersemangat karena malah melawan diri mereka juga. Bulat sontak sombong, jika hanya itu kekuatan mereka, maka dia dapat mengalahkan keduanya sekaligus. Sedangkan Pan dan Bula satunya bingung harus mendukung Gotenks yang mana. Kedua Gotenks itu langsung menyerang bersamaan. Mereka beradu pukulan dan sama-sama terkena wajah masing-masing. Lalu dilanjut dengan tendangan karate dan nampak masih sangat seimbang. Keduanya berniat akan mengejutkan masing-masing dengan perubahan baru mereka. Gotenks segera berubah menjadi Super Saiyan Gondrong dan yakin Gotenks lain gak akan bisa melakukannya. Tapi ternyata Gotenks satunya juga bisa melakukannya. Jadi keduanya kembali menyerang dan menghajar satu sama lain. Sementara Goku dan Vegeta mulai membicarakan mereka. Goku cukup senang karena mereka selalu melakukan hal yang sama setiap saat. Sedangkan Pangeran Chongak menganggap itu sangatlah menyedihkan. Dia pikir kekuatan mereka sangat besar dan mereka nggak pantas mendapatkannya sedikit pun. Goku pun merasa demikian. Memang benar bahwa tanpa pelatihan mereka masih mempunyai banyak kekuatan karena tubuh dewasanya. Di pertarungan sendiri, di saat keduanya adu pukul, mereka malah kembali ke bentuk biasa. Keduanya sontak terkejut akan hal itu. Gotenks nggak menyangka kenapa perubahan mereka cepat habis. Vegito menegaskan itulah kenyataan pahit saat menggunakan Super Saiyan Gondrong. Intinya adalah mereka telah dewasa dan semakin kuat mereka, maka semakin sedikit juga kekuatan Super Saiyan 3 yang bisa mereka gunakan. Gotenks menegaskan pada akhirnya di antara mereka nggak ada bedanya. Tiba-tiba waktu fusion mereka malah berakhir dan sontak terpecah lagi menjadi Goten dan Trunks. Mereka sontak terkejut melihat apa yang terjadi. Vegito menegaskan waktu fusion juga akan semakin pendek jika mereka menggunakan SSJ 3. Bulat sangat senang mereka akan disingkirkan karena berbuat curang. Tapi sebaliknya, makhluk burung malah takjub dengan mereka yang terpecah. Bula aja sampai bingung kenapa mereka tidak didiskualifikasi. Vegito menjelaskan yang makhluk burung lihat awalnya hanya satu orang yang naik ring. Jadi saat mereka terpecah, panitia anggap itu adalah pecahan dari satu orang. Dengan berlanjutnya pertandingan ini, keempat bocah itu langsung menyerang bersamaan. Singkat waktu, mereka telah melakukan serangan serupa sebanyak 84.875. Jadi, mereka sudah sangat kelelahan, bahkan untuk memukul saja mulai tidak sanggup. Namun, di saat ada kesempatan, Trunks 1 berhasil menghajar Trunks kedua. Dia lanjut melakukan tendangan keras yang membuat Trunks 2 sampai nyungsep. Setelah itu, Trunks 1 bergerak untuk membantu Goten. Tapi, saat melihat wajah mereka yang sama, Trunks sontak bingung siapa Goten yang harus dia bantu. Jadi dia menanyakan siapa Goten yang bersamanya. Goten memiliki ide untuk menyebut alam semestanya saja. Dengan begitu salah satu mereka akan diketahui. Trunks bilang kalau dia berasal dari semesta ke-18. Mendengar itu Goten 1 langsung senang, sedangkan Goten satunya mulai panik. Jadi makhluk burung menginfokan kalau Gotenks dari semesta ke-18 lah yang menang. Kemudian pertandingan selanjutnya adalah Romanesco dari semesta ke-10 melawan Nekomajin dari semesta kedua. Jadi semesta kedua langsung menang karena semesta ke-10 sudah tiada. Pertandingan selanjutnya adalah Senilum melawan Super Buu. Saat ini kelompok teknologi telah mengganti armor mereka ketika temannya dibunuh oleh Up. Mereka awalnya nggak mau menggunakannya. Tapi setelah melihat lawannya adalah monster yang melebihi iblis es, mereka pun terpaksa menggunakan teknologi canggih mereka. Goku penasaran apa yang dimaksud dengan iblis es. Vegeta menjelaskan yang dimaksud iblis es adalah Frieza, Cooler, dan Raja Cole. Dengan teknologi itu, mereka yakin dapat bertarung dengan lebih kuat. Meski begitu, Gohan ngasih tahu mereka kalau banyak orang di sini bahkan memiliki kekuatan yang melampaui kekuatan Frieza.
Pria itu menegaskan kalau dia tidak takut. Jika G-Factor takut dengan Broly, maka dengan teknologi itu mereka yakin dapat menghancurkan Broly dalam satu serangan. Meski begitu, Gohan tetap mengingatkan kalau Broly memiliki kekuatan yang gak terkalahkan. Bahkan tidak seorang pun yang bisa menyakiti tubuhnya. Pria itu tetap bersikeras kalau teknologi mereka yang paling kuat. Jadi dia minta Gohan untuk melihat pertarungan teman mereka saja yang bakal mengalahkan Super Buu dengan mudah. Di sini Super Buu masih meremehkannya dan minta Senilum untuk menyerang duluan. Dengan teknologinya, Senilum menyerang Super Buu menggunakan tali energi. Bahkan sampai menembus tubuh Super Buu dan menembus sebuah perisai. Melihat Super Buu masih hidup, pria itu sudah memprediksi kalau hal itu bakal terjadi. Dia pikir Super Buu memiliki kekuatan yang sama dengan para Majin Buu lain. Sebaliknya, makhluk burung sontak terkejut karena kekuatan Senilum mampu menembus perisai yang melindungi penonton. Jika dia menembak lagi, maka penonton akan terbunuh. Kemudian Senilum kali ini menembakkan sebuah bola energi. Meski terlihat biasa saja, tapi tiba-tiba menciptakan ledakan besar di arena. Piccolo menyimpulkan pria itu sangat terkonsentrasi, bahkan dia yakin Super Saiyan 2 nggak bakal bisa bertahan. Jadi dia pikir para kesatria itu nggak berbohong kalau baju besi yang mereka pakai sangatlah kuat. Dan Senilum percaya dengan serangan tadi Super Buu sudah hancur menjadi abu. Bahkan arena saja sampai hancur setengahnya. Namun ternyata Super Buu masih hidup meski bagian bawahnya telah hancur. Super Buu memuji baju besi Senilum dan nampak sangat menginginkannya. Sontak saja pria itu langsung kaget kenapa Super Buu nggak mati dalam serangan tadi. Kemudian mereka kembali saling berhadapan satu sama lain. Super Buu menggunakan sihirnya untuk merebut baju besi pria itu. Namun Super Buu malah dibuat kaget, dia nggak bisa melakukannya. Senilum sontak tertawa dan menegaskan sistem teknologi mereka terlindung dari berbagai kekuatan bahkan sihir. Jadi Super Buu langsung bergerak untuk merebutnya secara paksa. Pria itu yang panik mencoba untuk menembakkan laser cendol bertubi-tubi. Semua laser itu tidak membuat Super Buu menghentikan serangannya. Sebaliknya, Super Buu melebarkan tubuhnya dan langsung menyerap tubuh pria itu. Gohan dan Goten sangat penasaran apakah tindakan Super Buu diperbolehkan. Dan ternyata Super Buu hanya menyerap baju besinya saja. Sedangkan pria itu dia lepaskan dengan hanya menyisakan celana kolor yang dia pakai. Teman-temannya yang lihat itu sontak nggak percaya apa yang terjadi. Begitupun dengan Senilum yang masih bingung kenapa baju besinya dapat direbut. Super Buu menegaskan dia telah menyimpan baju besi itu dan akan mempelajari semuanya. Setelah itu Super Buu langsung menghajar pria itu menggunakan tendangan Messi. Sontak saja pria itu yang gak memiliki baju besi, tubuhnya hanya seperti sebuah kertas. Dia terjatuh tidak berdaya. Dan setelah 30 detik nggak bangkit lagi, Super Buu dinyatakan sebagai pemenangnya. Teman-teman pria itu sangat tidak terima dan berniat untuk merebut baju besi milik teman mereka. Tapi salah satu temannya berkata hanya Senilum yang bisa membuat baju itu berfungsi. Jadi dia yakin Super Buu nggak bakal bisa berbuat apa-apa. Temannya berharap demikian karena dengan Super Buu menggunakan baju besi itu maka dia sudah semakin berbahaya. Melihat kekalahan mereka, Pangeran Congak sontak meremehkan baju besi mereka. Namun Piccolo menjelaskan mereka jauh lebih kuat dari yang Vegeta sangka. Sayangnya mereka nggak beruntung karena harus bertarung dengan Super Buu. Goku pun berpikiran hal yang sama. Baginya karena mereka nggak dapat meregenerasi seperti Super Buu. Di sisi lain, Trunks dan Goten juga meremehkan baju besi itu di hadapan para pemiliknya langsung. Mereka membalikan omongan semua pria itu yang membanggakan baju besi mereka. Mendengarnya buat pria itu kesal dan ingin sekali menerkam mereka. Wah, kelihatannya turnamen bakal semakin seru ya. Lalu siapakah yang bakal bertarung selanjutnya? Tonton kelanjutannya di channel YPB Movie, channelnya anime masa kini.